Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rakasiwi dari kelas 10 IPS 3. Terkait literasi ini, saya akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Ayah, karya Andrea Hinata. Novel ini diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2015. Penerbitnya yaitu Bentang Pusaka. Jumlah halamannya yaitu 396 halaman. Untuk genrenya yaitu roman. Novel ini mengisahkan sebuah cerita cinta yang tidak biasa. Kisah cinta Sabari kepada Marlena, teman satu sekolahnya ketika SMA, yang merupakan anak kampung tetangga. Sabari yang sebelumnya tidak terlalu tertarik dengan kisah cinta dan wanita, mendadak berubah 180 derajat soal cinta. Sejak Marlena memberikan sebatang pensil kepadanya sebagai hadiah setelah Marlena merebut paksa kertas jawaban bahasa Indonesia milik Sabari pada saat ujian masuk SMA. Sabari yang lugu dan pandai berpuisi, yang diwarisi oleh ayahnya, selalu membuatkan puisi cinta untuk pujaan hatinya, yaitu Lena. Sebanyak dia membuatkan puisi cinta, sebanyak itu pula Lena menolaknya, bahkan menghinanya. Namun, penolakan Lena tak membuat Sabari berkecil hati. Sabari melakukan apa saja yang menurutnya disukai oleh Lena. Kesetiaan Sabari yang demikian tulus tak lantas membuat Marlena luluh hatinya. Sabari sama sekali bukan tipe idaman Lena. Jauh dari apa yang diinginkan oleh Marlena, tidak ada sedikit pun pada diri Sabari. Sekeras-kerasnya Lena menolak dan menjauh, sekeras itu pula usaha Sabari mendekati Marlena. Hal itu yang membuat Sabari memutuskan untuk bekerja di perusahaan Batako milik ayahnya Lena, demi satu hal, yaitu mendekati Lena. Usaha yang keras itu tampak tak membuahkan hasil sama sekali. Yang ada, Sabari semakin mengetahui bahwa Lena sering berganti-ganti pasangan. Dia juga sering bertengkar dengan ayahnya, sering juga pulang larut malam, dan masih banyak hal yang diketahuinya soal Marlena. Tapi rupanya, cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak pada umumnya. Seburuk apapun citra Lena di masyarakat, Sabari tetap merindukan kehadiran Marlena. Suatu hari, didengarnya pertengkaran hebat antara Marlena dan ayahnya. Pertengkaran tersebut disebabkan karena terjadi hal yang tak diinginkan dalam pergaulan Lena yang suka berganti-ganti pasangan itu. Sabari yang mengetahui hal tersebut kemudian mengorbankan dirinya dengan menikahi Marlena. Ayah Marlena pun setuju, mengingat Sabari adalah karyawan terbaik 2 tahun berturut-turut di perusahaan Batako miliknya. Zoro adalah anak Lena dengan entah siapa. Sejak Lena menikah dengan Sabari, menjadi anak laki-laki Sabari yang amat sangat dicintai oleh Sabari. Tindakan Lena yang tetap jarang pulang setelah menikah dengan Sabari membuat Sabari seorang diri membesarkan Zoro. Zoro berparas tampan, mewarisi wajah ibunya yang rupawan. Zoro dibesarkan oleh Sabari dengan puisi dan cerita cinta. Suatu hari, ketika Zoro yang belum genap berusia 3 tahun, yang sedang bermain bersama Sabari di taman kota, dia diambil paksa oleh ibunya sebagai konsekuensi atas keputusan sidang cerai yang diajukan oleh Lena pada Sabari. Sejak saat itu, Sabari mulai sedikit demi sedikit kehilangan semangatnya. Kecintaannya pada Zoro membuatnya tidak siap menghadapi kehilangan yang begitu tiba-tiba. Setelah bercerai dengan Sabari, Marlena menikah dengan laki-laki secara berturut-turut. Hal itu tidak terlalu sulit dilakukan oleh Marlena, mengingat dirinya memang memiliki paras yang cantik dan dia termasuk orang yang akan melakukan apa yang diinginkan. Selama Marlena berpindah-pindah dan menikah dengan beberapa laki-laki, selama itu pula Zoro menemani ibunya, termasuk merasakan memiliki ayah berganti-ganti dan saudara tiri berganti-ganti. Namun rupanya, kelembutan hati dan kebesaran jiwa Sabari menurun kepada Zoro. Anak itu menguatkan ibunya ketika ibunya merasa sedih dan tetap berbuat sedemikian baik kepada bapak tirinya, salah satunya yaitu Amirza. Sepeninggalan Lena dan Zoro dari rumahnya membuat Sabari kehilangan banyak hal, dari istrinya, anaknya, semangatnya, hartanya, dan pelan-pelan kesadarannya. Saking putus asanya, Sabari pernah
menyangkutkan sebuah pesan di kaki penyu. Atau terkadang Sabari sengaja mengambil layang-layang yang putus dan menyambung talinya, lalu menerbangkannya dengan sebuah pesan. Lalu memutus talinya dengan harapan seseorang akan membaca pesannya dan akan mengembalikan Zoro. Atau yang terakhir, Sabari sudah ditemukan di pasar dengan pakaian kucel dan sulit dikenali. Dia tertawa jika orang lain sedih atau sebaliknya, menangis saat orang sedang tertawa. Melihat Sabari seperti itu, dua sahabatnya yakni Ukun dan Tamat rela pergi mencari Zoro dan Lena ke Sumatera dengan modal tekad dan surat-surat yang pernah Lena kirim ke Zuraida, yaitu sahabatnya. Setelah sekian lama berkeliling di Pulau Sumatera, akhirnya Tamat dan Ukun berhasil menemukan Zoro dan Malena. Kemudian membawanya pulang ke Belitung. Sabari sangat senang karena hampir 8 tahun tidak bertemu dengan anaknya yaitu Zoro. Akhir cerita, pada tahun 2013 Sabari meninggal dunia. Makamnya sering dilihat orang karena di pusaranya terdapat puisi "Biarkan aku mati dalam keharuman cintamu". Pada tahun 2011 sebelum meninggalnya Lena berpesan kepada Ameru kalau dia ingin dimakamkan di dekat makam Sabari dan menulis sesuatu yaitu Purnama ke-12. Amanat yang kita dapat dari novel ini yaitu 1. Senantiasa kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. 2. Hidup yang kita tempuh selalu penuh dengan perjuangan. Tetaplah bekerja keras dan gigih untuk melaksanakannya. Niscaya kita akan memetik hasil yang terbaik dari buah kerja keras kita. 3. Buah kesabaran, tulus, serta ikhlas akan menghasilkan kebahagiaan. 4. Cinta mampu mengubah rasa dan tingkah laku manusia untuk meraihnya. Dan terakhir, pantang menyerah demi suatu cita-cita. Nilai moral yang kita bisa ambil dari cerita ini, sebagai seorang wanita, sudah hakikat para perempuan untuk menjaga kehormatannya. Dan lebih hati-hati bergaul dengan lawan jenis, karena jika terlena, dampak buruk seperti hal-hal yang tidak diinginkan mungkin saja bisa terjadi. Contohnya, hamil di luar nikah. Novel ini sangat cocok untuk kalangan pelajar dan orang dewasa, karena nilai yang terkandung dalam novel ini sangatlah besar. Karena nilai yang terkandung dalam novel ini sangatlah tepat untuk dijadikan motivasi untuk kehidupan kita. Pesan dalam novel ini disampaikan dengan cara yang indah, melalui bahasa Melayu yang khas, dan tersirat di dalam puisi-puisi yang indah. Saran saya dalam menyampaikan isi dan menggambarkan serta menjelaskan apa yang terjadi dalam babak cerita sudah sangat baik atau bagus. Namun, untuk kalangan murid yang belum menguasai bahasa yang mendalam, akan kesulitan membaca buku ini, karena bahasanya yang terlalu kental Melayu dan banyak menggunakan kata-kata yang mempunyai makna yang tinggi, sehingga menyulitkan membaca untuk mengerti jalan cerita dalam novel tersebut. Oke, cukup sekian literasi dari saya ini. Semoga bisa bermanfaat bagi orang yang mendengarkan cerita ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.